salam kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwwata. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah kita dan yang sama-sama kita banggakan ibu-ibu yang menyempatkan diri yang datang di majelis pengajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghormat waktu, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun acara kita selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Nelly serta terjemah oleh Ibu Nelly kita selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti, marilah kita dengarkan ceramah dari Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah
walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalama wal barakah wa qabul hajat al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim, Ibu Guru dan Sohibul Bait, juga ibu-ibu jamaah yang kurang lebih ada 7.000 orang. Alhamdulillah. Karena yang ikut ngaji bukan hanya yang kasat mata, tapi insya Allah para malaikat juga ikut ngaji bersama ya Bu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang usia yang barokah, istiqomah beribadah. Insya Allah silaturahmi kita di sore hari ini menjadi jalan kita diampuni dosa oleh Allah, dan setiap langkah kaki kita menjadi wasilah sehat selamat lahir batin dunia akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur mari selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Kurang lebih 1 tahun kita tidak bertemu ya Bu. Terakhir ketemu 2023, sekarang sudah 2024. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, masih gemoy, masih glowing. Yang terpenting masih iman kepada Allah ya Bu ya. Masih diberikan keringanan langkah kaki untuk terus istiqomah silaturahmi dan mengaji. Karena itulah rezeki yang luar biasa mahal harganya dan harus kita jaga sebaik-baiknya. Alhamdulillah
lewat silaturahmi ini mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita di tahun 2024 ini semakin berkah dalam segala hal, makin solehah, makin semangat ngajinya, memperbaiki kekurangan-kekurangan selama di tahun 2023, bisa mempertahankan kebaikan selama 2023, malah kalau bisa makin tambah lagi semangat ngajinya, semangat sholawatnya, semangat tilawahnya, semangat bakti kepada suaminya, makin baik akhlaknya. Betul tidak Ibu? Karena buah dari ngaji yaitu perubahan dalam hal akhlak. Jangan sampai ngaji 1 minggu sehari sampai 3 kali kayak minum obat, tapi tidak ada perubahan dalam hal akhlak. Dan di antara akhlak adalah memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore hari yang berbahagia, di hari Jumat yang penuh barokah, kita sama-sama ngaji bareng lagi. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang berjalan ke tempat ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya calon bidadari surganya Allah, meringankan beban hisaban suami, karena sesungguhnya masalah ibadah kita dari mulai wudu, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, ilmunya itu sebenarnya wajib suami yang membimbing. Berhubung suami kita repot ya Bu ya. Repotnya apa Bu? Cari cuan. Iya, beda-beda bagi-bagi tugas. Bagian cari rezeki, maka kita sebagai seorang istri yang insya Allah mudah-mudahan termasuk istri yang berbakti, meringankan hisaban suami dengan mau mengaji ya Bu. Baiklah, kita lanjutkan masih bab haid. Karena sesungguhnya kalau dalam fikih itu ngaji tidak bisa 1, 2, 3 kali, harus kontinu, karena fikih itu akan saling sambung menyambung. Betul tidak Bu? Kemarin kita sudah masalah haid dari mulai apa itu haid? Darah yang keluar dari seorang perempuan yang sehat, minimal usia berapa tahun Bu? 9 tahun. Maksimal tidak ada batasannya. Jadi meski udah sepuh, kalau dia masih rutin tiap bulan keluar darah dan tidak punya riwayat penyakit yang menyebabkan dia terus pendarahan, maka itu dinamakan haid. Paling sedikit waktu haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam, dan dihitungnya bukan mesti hari itu harus langsung deras, tapi dihitungnya darah haid itu dari mulai pertama keluar darah sampai dia bersuci. Jadi kalau dikumpulkan dari hari pertama keluar darah sampai dia bersuci, kalau dikumpulkan darahnya ada waktu 24 jam, maka itu darah haid. Kebiasaan haid 7 hari 7 malam, paling lama haid 15 hari 15 malam. Dan bersuci antara 2 haid paling sedikit minimal 15 hari 15 malam. Jadi kemungkinan ada yang dalam 1 bulan haid 2 kali, bisa itu. Asal antara haid pertama dan haid kedua itu harus ada jeda 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari 15 hari 15 malam bersucinya, berarti kekurangannya itu masih darah istihadah. Nanti masuk ke hari 15 dia bersuci, baru itu darah haid. Paham tidak Bu? Contoh ibu haid tanggal 1 Januari, ibu bersuci tanggal 10. Berarti ibu dihitung bersuci dari tanggal 10, udah hari pertama ibu bersuci. Berarti di akhir-akhir bulan, contoh 28 Januari ibu keluar lagi darah, itu sudah termasuk darah haid, karena sudah lebih dari 15 hari. Contoh ibu bersuci tanggal 10,
Kita main matematika ya Bu ya, nggak apa-apa. Kata ibu, padahal ngaji itu mau healing loh, kenapa harus mikir? Healingnya ibu kan ngaji ya Bu ya. Itulah kalau dalam fikih, makanya kata ulama-ulama, di antara tanda dekatnya kiamat, banyak orang yang tidak tertarik lagi dengan ilmu fikih. Nanti mendekati kiamat, para ulama ahli fikih meninggal dan penerusnya sudah tidak ada yang mau ngaji, maka nanti ibadah itu semaunya, ibadah dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Yang penting aku sholat, yang penting aku umroh, entah uangnya dari mana, entah ngutang dulu, entah apa dulu. Jadi ibadahnya dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu masih diberikan hidayah oleh Allah, masih mau ngaji fikih. Berarti insya Allah kiamat masih lama Bu Guru. Karena di antara tanda kiamat adalah orang-orang sudah tidak tertarik lagi dengan ilmu fikih. Kenapa? Karena fikih itu muter. Ngaji fikih itu memang membosankan kalau tidak niat ingin bisa. Kan kalau maunya mah dikir, kalau dikir kan bawahnya ademnya, betul tidak Bu? Pokoknya lihat aja Bu, majelis taklim sama majelis dikir biasanya banyakkan mana? Majelis dikir, karena dikir tidak usah mikir, banyak aja dikir tapi bawaannya adem. Bagus kan dikir juga mengingat Allah. Cuma sehebat-hebatnya majelis dikir, masih di atas lagi majelis ilmu. Karena kalau kita ibadah tidak dengan ilmu juga, mardudatun la yuqbalu, tidak akan diterima alias ditolak. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah, masih mau ngaji fikih. Jadi tadi batas suci dari haid pertama ke haid yang kedua minimal 15 hari 15 malam, maksimal tidak ada batasannya. Karena ada yang sucinya 1 bulan, ada yang bersucinya bahkan haid 3 bulan sekali ya Bu. Apalagi kalau sudah dekat-dekat masa menopause. Kalau dalam kitab fikih batasan minimal usia menopause itu 63 atau 62 tahun. Tapi sekarang rupanya mungkin zaman sudah berubah, terus makanan pun sudah beda dengan nenek moyang kita yang makanannya sehat-sehat. Ada kawan saya yang usia 45-46 udah nggak haid. Kalau menurut ilmu medis itu disebutnya semi menopause. Jadi persiapan untuk menopause. Biasanya diawali haidnya itu jarang. Yang biasanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, terus tambah jadi 3 bulan sekali, tambah lagi setengah tahun sekali, bahkan setahun sekali. Setelah setahun, biasanya nanti stop, tidak haid lagi. Itu biasanya sudah masuk usia menopause. Tapi kalau masih dalam 1 tahun mungkin 2 kali atau 3 kali haid, berarti belum menopause, itu masih semi menopause, dan itu masih tetap dihitung haid. Hitungannya sama dengan orang yang haid seperti biasa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam konteks haid, kemarin di rumahnya ibu yang mau umroh itu kita belajar tentang apa yang diharamkan oleh kepada wanita yang sedang haid. Ada 10 ya Bu. Untuk sore ini bahasannya bagaimana namanya perempuan pasti subhanallah ya. Bukan mungkin lagi, pantesan wanita itu diistimewakan oleh Allah karena bermacam-macam tugas perempuan, belum tugas negara di rumah masing-masing. Ini tugas dalam ilmu fikih ini juga harus betul-betul dipahami karena erat kaitannya dengan sholat kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari. Belum lama kemarin, hari kemarin. Sekarang hari Jumat ya Bu, hari Kamis kemarin ada jamaah yang punya penyakit myom. Nah jadi ternyata wanita yang myom itu pendarahan terus kalau belum diangkat ya. Jadi dia 3 bulan pendarahan non-stop. Makanya dia bertanya bagaimana sholat saya. Maka kalau menurut dokter ya udah sholat aja kata dokter. Ini bukan haid karena ini ibu keluar darahnya gara-gara ada penyakit myom di dalam, makanya menyebabkan pendarahan yang nggak berhenti. Kalau menurut ilmu medis, tapi kita orang Islam yang alhamdulillah bermadhabnya ke Imam Syafi'i, ada ilmunya dari syariat Islam pun dari ilmu fikih. Meskipun dia punya
keluhan medis alias miom. Apa bedanya miom sama kista? Oh, tapi sama satu ini gitu ya, yang menyebabkan banyak pendarahan. Iya. Oh gitu. Oh, sama-sama tumor. Jadi meskipun ibu itu 3 bulan nonstop darah terus, tetap hitungannya berpatokan ke fikih haid. 15 hari haid, 15 hari istihadoh. Masuk 15 hari lagi haid lagi, istihadoh lagi. Berarti 2 bulan tuh, 3 bulan, 15 hari haid lagi, 15 hari istihadoh. Tetap mana waktu boleh sholat, mana waktu tidak boleh sholat. Makanya itulah pentingnya kita ngaji. Kalau nggak ngaji, yang merasa ini sedang miom keluar darah tetap aja sholat. Padahal kan kalau menurut ilmu fikih tetap 15 hari dihitung haid, 15 hari tidak dihitung haid alias istihadoh. Karena tidak tahu ilmunya, maka dia sholat, merasa sholatnya sedang ibadah, padahal di luar itu menurut ilmu fikih dia sedang tidak ibadah, sedang melanggar syariat agama Allah lewat ilmu fikih yang tidak dia kaji. Makanya alhamdulillah untung ibu itu bertanya, selama ini ibu itu sholat terus. Karena kata dokternya, mungkin dokternya pun nanya ke sebagian ustadz-ustadz yang tahu ilmu, mungkin dokternya pun spesialis untuk penyakit dalam. Jadi biar ke pasiennya dokter itu tidak salah menyampaikan, makanya kata dokter sholat aja ibu, karena ibu meskipun pendarahan 3 bulan ini bukan darah haid, tapi ternyata menurut kitab itu tetap dihitung darah haid. Hitungannya ya 15 hari haid, 15 hari istihadoh, ngambil ke paling banyak waktu haid, yaitu 15 hari 15 malam. Berarti orang tersebut harus punya catatan, mana darah yang disebut darah haid, mana ketika masuk darah istihadoh. Sama dengan orang yang hamil. Orang hamil kalau menurut medis mustahil haid. Ya gimana mau haid, kan rahimnya sedang dibuahin. Tapi itu menurut medis. Sehebat-hebatnya ilmu medis, tetap lebih hebat ilmu Allah. Kalau Allah mau berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Menurut kita mustahil. Menurut kita enggak mungkin orang hamil haid. Enggak ada dari zaman baheulanya. Tapi kalau Allah menghendaki dan ternyata itu saya sendiri, maka ketika hamil pun dia mengeluarkan darah sama keluar darahnya seperti orang sedang hamil, maka darahnya itu tetap dihukumi haid. Tidak boleh sholat dan tidak boleh mengerjakan apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Paham Ibu? Jadi yang punya penyakit miom, penyakit sama dengan kemarin yang pernah dijelaskan, yang pakai KB IUD biasanya itu lama Ibu ya, katanya masuk bulan, kadang lebih. Suntik IUD itu yang dipasang kan? Yang dipasang. Spiral ya? Ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Oh gitu? Saya pakai juga, cuman Cocok? Oh alhamdulillah berarti. Saya suntik nggak haid sama sekali. Oh tuh kan, berarti memang bawaan. Nggak haid. Oh. Saya haidnya hari ini haid, bulan depan enggak. Oh gitu. Yang 1 bulan. Haidnya sebulan, jeda sebulan haid. Nah, bulan ini saya nggak haid, bulan kemarin saya haid. Oh, berarti betul banyak yang curhat pun mungkin itu lebih ke kembali lagi ke imunitas tubuh masing-masing ya. Hormon. Kalau yang hormon mungkin, kalau yang bilang ke saya itu yang pakai IUD itu pendarahannya sampai kadang 28 hari, 30 hari. Jadi untuk membedakannya yaitu ambil aja 15 hari haid, 15 hari istihadoh untuk yang sedang diuji dengan kondisi kesehatan seperti yang tadi miom, kista atau pakai KB IUD gitu yang menyebabkan haidnya lama. Bukan haidnya lama sih sebenarnya, mungkin karena tidak menerima tubuhnya untuk barang yang baru, jadi dia kaget. Tapi tetap kita punya batasan ilmunya, kembali lagi ke ilmu fikih. Tapi Ibu, kalau untuk kita yang normal, tidak punya riwayat penyakit dalam yang menyebabkan pendarahan, tidak pakai KB juga, alias biasa-biasa, terus belum menopause, belum semi menopause, bagaimana membedakan mana darah istihadoh, mana darah haid? Jadi kita ini agak-agak serius nih. Biasanya juga serius ya Bu ya.
Dalam ilmu fikih disebut lagi istihadoh terbagi dua lagi. Istihadoh sugro, istihadoh kubro. Istihadoh apa Bu yang pertama? Sugro, istihadoh kubro. Istihadoh sugro, kalau sugro kan bahasa Arab artinya kecil. Istihadoh sugro, kedua istihadoh kubro, istihadoh besar. Mana yang disebut istihadoh sugro? Istihadoh sugro adalah keluarnya darah haid yang nyambung dengan keluarnya darah yang setelah contoh paling lama darah haid berapa Bu? 15 hari. Nah dia di hari ke-16 masih keluar darah, berarti nyambung antara istihadoh sama haid. Nah ini sama kayak tadi yang dijelaskan, yang punya penyakit riwayat penyakit miom, kisah atau yang sedang pakai ayudi. Nah ini disebutnya istihadoh kubro. Istihadoh kubro. Jadi nyambung antara darah haid 15 hari nosop masuk ke 16 dia masih berdarah. Nah, maka itu disebutnya istihadoh kubro. Tetap dia wajib mandi ketika memasuki hari ke-16. Jadi meskipun dalam keadaan masih darah deras sampai masih pakai pembalut, sampai pembalutnya pun yang 42 cm ya Bu ya. Bagaimana? Tetap wajib sholat, tetap, karena dia sedang istihadoh dan disebutnya istihadoh kubro. Karena nyambung antara darah istihadoh dan darah haid dan darah istihadoh. Yang kedua dari istihadoh sugro yang kecil. Istihadoh sugro ini tidak nyambung antara darah haid dengan darah istihadoh. Contoh seperti begini. Saya mau bertanya, Ibu biasanya darah haidnya berapa hari? Saya? Ya. Biasanya Seminggu. Dan itu kebiasaan orang itu, perempuan itu beda-beda. Saya sebelum nikah seminggu. Lahiran anak pertama naik 10 hari. Lahiran anak kedua 15 hari. Oh, makin lama. Iya, makin lama. Dan ternyata saya sudah konsultasi ke dokter, terus ke guru saya, memang mungkin tidak semuanya, ada yang sama dari mulai perawan sampai dia punya anak 4 pun sama seminggu terus. Tapi saya kok beda-beda. Dari dulu sebelum nikah 7 hari 7 malam biasalah. Melahirkan anak pertama 10 hari, sekarang kedua malah 15 malam kalau haid. Nah, maka yang disebut istihadoh sugro, kalau ibu sudah terbiasa haid 7 hari, maka ketika darah haidnya sudah stop, maka darah yang selanjutnya itu disebut darah istihadoh. Iya, meskipun dalam waktu masih 15 hari boleh haid. Karena sudah terbiasa 7 hari. Makanya ini harus sangat hati-hati, apalagi sebentar lagi bulan puasa kan? Bulan puasa. Biasanya bulan puasa itu enggak semuanya sih. Ada juga yang ibu-ibu begini. Kenapa kalau masuk bulan puasa Ramadan haid saya makin panjang? Iya, makin biasa. Makin lama. Biasanya 7 hari stop, di luar Ramadan, masuk Ramadan malah kadang 9 hari. Nah, maka kalau tidak terputus dari 7 hari sampai 9 hari itu masih darah haid. Meskipun biasanya 7 hari 7 malam. Tapi kalau biasanya 7 hari 7 malam dia dia stop lalu keluar lagi darah, maka yang sisanya itu darah istihadoh, lanjutkan aja puasanya. Gitu. Jadi tidak nyambung si darah yang tidak biasa keluar dengan darah yang biasa kita keluar. Gitu. Itu namanya istihadoh sugro. Gitu. Dan ini bab darah haid juga memang harus sangat hati-hati, karena kalau ketidaktahuan kita biasa darah kita 7 hari 7 malam, tapi mungkin bulan ini kita sedang stres, banyak pikiran, kecapean, darahnya nambah lama, dikiranya itu darah haid, tapi ternyata darah istihadoh. Asal darah itu tidak nyambung dengan darah yang biasa kita keluar. Paham tidak Bu? Biasanya darah haid 7 hari, terus masuk 8 hari masih keluar, 9 masih keluar, sampai 15 hari masih keluar. Tetap itu mah darah istihadoh. Darah haid. Tapi kalau terputus, yang dihitungnya yang hanya 7 hari aja. Yang terputus ini darah istihadoh, tetap wajib sholat, puasa Ramadan tetap wajib dilaksanakan. Begitu itu Ibu. Jadi di dalam istihadoh juga terbagi dua, harus benar-benar dipelajari agar tidak salah.
karena itulah PR kita ya Bu, luar biasa. Pantesan dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah iri kepada Rasulullah, kepada para pejuang yang berperang di medan agama Allah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya merasa iri dengan pasukan-pasukan sahabatmu yang berperang membela agama Allah. Mereka ketika berangkat mendapat rahmat Allah, lalu ketika meninggal mereka syahid. Jadi kami yang perempuan apa yang bisa menandingi pahala syahid, pahala jihad? Kata Rasulullah, diamu di rumah mengurus anak-anak, mengurus keperluan mereka, menyambut suami pulang kerja, itu pun adalah jihad fisabilillah. Dan ternyata PR emak-emak itu bukan hanya cuci piring saja, bukan hanya ngurus anak saja, belum sakitnya, belum demamnya, ternyata urusan PR ilmu fikih yang kita kaji pun ini harus sangat dipahami ya Bu. Jadi kalau ibu biasa haid 7 hari, stop dari 7 hari, karena sudah dari biasanya pun 7 hari, maka ibu mandi saja. Kalau nanti keluar lagi darah, berarti darahnya disebut darah istihadah, meskipun dalam waktu masih boleh haid, karena ibu sedang keluar dari kebiasaan keluar darah yang biasanya 7 hari, itu yang dihitung gitu. Kecuali kalau darahnya nyambung. Jadi biasanya 7 hari tapi nyambung, mungkin lagi capek, lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi galau, sehingga hormon ibu lagi berubah, sehingga masa haid makin panjang asal tidak putus dari 7 hari 7 malam, maka itu darah haid. Apalagi sekarang sudah mau bulan Rajab ya Bu ya, kurang lebih 7 harian lagi kita memasuki bulan Rajab. Maka saya mengajak bagi yang masih punya hutang puasa, mulai dicicil dari besok, bukan dari sekarang, karena sekarang udah mau maghrib ya Bu ya. Mulai besok jadi dicicil. Karena apa? Kalau kita menunda-nunda qada puasa Ramadan, lalu kesusul Ramadan selanjutnya, maka nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran, maka nanti tidak hanya wajib qada saja, tapi wajib bayar fidyah juga sebagai hukuman bagi wanita yang malas untuk mengqada puasa gitu. Jadi memang harus dari sekarang, karena kalau ditumpuk nanti 2 hari, maka fidyahnya 2 kali lipat. Puasanya enggak berlipat-lipat, fidyahnya 2 kali lipat. Contoh, saya punya qada puasa di tahun 2022. 2023 kan udah lewat. Saya punya contoh ya, punya qadanya 4 hari. Ternyata sudah 2023 sudah lewat. Berarti yang 4 hari ini puasanya tetap wajib 4 hari, tapi fidyahnya tetap wajib dibayar. Lalu naudzubillah, saya malas lagi, contohnya 2024 Ramadan udah mau datang. Berarti saya menunda qada 2 tahun. Maka yang 4 hari tetap 4 hari puasanya, tapi fidyahnya didobel, jadi 2 kali lipat. Fidyahnya berapa? 1 hari seukuran kita makan di rumah. Jadi sesuaikan dengan apa yang biasa kita makan. Sama dengan ibu zakat. Jadi kalau ibu zakat fitrah di bulan Ramadan, pilih beras sesuai yang beras biasa kita konsumsi. Jangan biasa konsumsi beras mahal, tapi yang zakat mana ya, yang paling murah ya Pak. Nah, itu tidak boleh, karena itulah sesungguhnya belajar dari zakat itu adalah untuk berbagi dan membersihkan harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fidyah sehari dari 1 hari qada puasa itu adalah 1 kali makan sesuai dengan apa yang biasa kita makan. Contoh, ibu makan nasi padang, belinya di rumah makan sederhana, namanya aja sederhana ya Bu. 1 porsi berapa? 30.000. Nah, kalau mau bayar fidyah malah milih yang di pinggir jalan 10.000. Nah, itu yang tidak boleh. Boleh, tapi jatuhnya kurang afdol, karena memang anjurannya bayar fidyah itu sesuai apa yang kita konsumsi biar berkah. Itu Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau haid itu biasanya ngeflek coklat dulu ya, berarti itu udah termasuk Iya. darah haid. Iya.
Jadi menuju haid itu nggak langsung deras, nggak langsung darah merah, karena darah haid itu ada warna coklat, ada warna kuning, lalu nanti yang deras-deras itu darah kental ya, darah segar gitu. Nanti pas mau habis itu darah coklat, nanti malah cuma kayak kuning, nah kayak keputihan, tapi memang baunya beda. Makanya ada juga yang disebut darah putih. Kita pun harus membedakan. Makanya kenapa Siti Aisyah sangat hati-hati kalau mau mandi besar dari haid, diambilnya dulu kan belum ada kapas, belum ada tisu, pakai kain putih, diperiksa agak ke dalam. Kalau memang di kain putihnya bersih, tidak ada bercak atau cairan yang keluar pun meski bening tidak bau amis, maka dia melaksanakan mandi wajib. Tapi kalau diperiksa ke dalam ternyata masih coklat atau masih berwarna kuning atau bahkan cairan putih tapi baunya bau amis darah, masih belum boleh mandi gitu. Itulah kehati-hatian kita. Jadi kalau mau mandi dari haid itu jangan langsung mandi, periksa dulu ke dalam. Karena takutnya kita sudah mandi, merasa kita sholat, ternyata pas diperiksa ke dalam masih ada coklat, berarti kan masih darah. Bahkan banyak yang kejadian udah mungkin suaminya udah nggak sabar, minta jatah karena saya udah bersih, di celana dalam saja udah bersih, nggak ada bercak sedikit pun, mandi, ternyata pas malam hubungan suami istri pas udah ini keluar lagi. Nah jangan sampai kita termasuk orang yang kalau dalam bahasa Sunda itu lalawara, menyepelekan. Jangan sampai menyepelekan, karena sudah tahu kan, sudah pada ngaji sudah tahu. Jadi periksa dulu, kalau memang masih ada bercak maka bilang saja, mama belum bersih gitu. Jangan sampai aduh kasihan suami saya daripada nanti jajan di luar, nggak boleh juga, karena ibadah juga harus dengan ilmunya, pinter-pinter kita lah, karena nggak harus ke sana, gimana caranya aja ya kan, pinter-pinter kita. Makanya orang yang sedang haid boleh mandi keramas, boleh. Jadi tidak katanya nggak boleh keramas. Atau kasihan suaminya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bau pula kata suami gitu. Iya boleh keramas, yang tidak boleh itu mandi wajib. Apa bedanya keramas sama mandi wajib? Sama-sama basah dari atas kepala sampai bawah, cuma bedanya nggak pakai niat. Kalau keramas biasa nggak pakai niat, yang haram itu yang pakai niat, itu baru haram. Nah makanya tadi takutnya kita diperiksa ke dalam masih ada bercak, kita mandi wajib, ternyata kita melaksanakan apa yang diharamkan. Kan orang haid, orang junub tidak boleh mandi wajib gitu. Orang yang sedang nifas pun sebelum bersih, betul-betul bersih sama, udah melahirkan, ternyata mau mandi udah benar-benar merasa bersih, ternyata pas diperiksa ke dalam masih ada coklat, belum boleh mandi nifas, berarti masih nifas. Nah untuk masalah nifas pun sama dengan haid. Jadi kalau nifas kan membedakannya beda dengan haid. Kalau haid kan tiap bulan, kalau nifas kan zaman sekarang udah jarangnya anak-anak sampai 10, 12 gitu kan. Dulu kan nenek-nenek kita anaknya sampai 12, mertua saya aja 12. Iya, suami saya ke 11. Jadi kan iya, jadi Masya Allah luar biasa hebat kan. Berarti dia ingat kebiasaan nifasnya berapa hari, ingat kan, karena sering. Kalau kita kan sekarang, zaman sekarang mah paling 2, 3 pun udah jarang ya, 2 gitu. Ada juga yang 4 sih. Jadi kalau nifas mah patokannya ke darah. Jadi kalau darah sudah bersih, meski baru 1 minggu melahirkan, kalau udah diperiksa ke dalam wajib mandi gitu. Kalau nifas. Jadi jangan berpatokan, kata ibu saya, kata nenek saya 40 hari 40 malam nggak boleh mandi, nggak boleh campur. Ya kalau belum mandi mah memang nggak boleh campur, kan harus mandi dulu kalau mau campur. Masalahnya darahnya udah bersih belum? Udah, katanya udah seminggu yang lalu. Ya udah atuh mandi, ngapain? Karena belum 40 hari. Karena patokannya katanya harus 40 hari. Padahal darahnya sudah seminggu udah bersih, berarti dia nggak sholat, suami nggak dikasih jatah, kalau puasa Ramadan nggak puasa, kan sayang, berarti meninggalkan yang harus dikerjakan saking tidak tahu ilmunya gitu. Jadi banyaklah sekarang, apalagi zaman sudah mudah, dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, termasuk kita dikasih karunia ada media sosial, itu kan sarana untuk kita nambah ilmu, nambah amal. Tapi tetap dalam kehidupan nyata kita harus punya guru.
karena guru itu yang akan mempertanggungjawabkan kelak kita di hadapan Allah. Karena kan contoh saya pesantren di Miftahul Huda Wananjaya punya guru, gurunya punya guru, gurunya lagi punya guru lagi, sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau Google kan mesin, kalau YouTube mesin, kadang kan campur aduk, dipotong-potong, kadang maaf kalau editornya kurang paham, dipotong-potong yang gampang-gampangnya aja gitu. Mau nanya pun nanya ke siapa. Jadi boleh menuntut ilmu lewat media sosial, boleh untuk nambah ilmu itu dari mana saja, tapi tetap dalam kehidupan nyatanya harus punya guru yang bisa berinteraksi. Karena beda juga kalau kita dengerin YouTube di rumah, contoh dengerin Agim sambil kerja, bagus untuk daripada dengerin dangdutan kan. Tapi kan kadang beda kalau di rumah dengerin Agim sambil nggak pakai jilbab karena sambil kerja, kadang pakai bajunya dasar yang udah bolong, belum mandi daripada kosong, daripada nggak ada yang dengerin Agim lah, boleh bagus. Tapi kan tetap ketakdimannya, kesopanannya beda dengan kalau kita datang ngaji. Minimal duduknya tegap, duduknya rapi, mandi dulu, nutup aurat sempurna, betul nggak? Masa mau ngaji pakai dasar bolong, nggak pakai jilbab, nggak mungkin kan? Nah dari itu saja kita sudah tahu untuk memuliakan ilmu. Karena ilmu itu laksana air, dia akan mencari tempat terendah bagi orang yang hatinya memang siap untuk menerima ilmu, menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Bu? Sudah paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sore hari ini kita mengaji tentang bab istihadah subro, istihadah kubro, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan ya ibu-ibu, sehat lahir batin, sehat jasmani rohani. Bagi mungkin kawannya ada yang nanti bertanya, yang punya riwayat penyakit yang kayak tadi miom lah, kista lah, terus ada yang pakai KB suntik malah enggak haid. Kalau enggak haid malah enak ya, enak nggak badannya Bu? Enggak meriang tapi cocok ya, alhamdulillah ya. Berarti kalau Ramadan nggak pernah punya ini ya, kodok ya enak ya. Kadang Ramadan malah dapat. Yang suntik 3 bulan yang nggak haid sama sekali. Gitu. 3 bulan itu nggak haid sama sekali. Nggak pernah saya tuh. Udah pernah yang 3 bulan. saya juga udah pernah, makanya saya ganti sebulan kan. Berarti beda-beda orang, beda-beda keluhan lah ya. Ada yang haid, besoknya nggak haid lagi, besoknya haid gitu. Hormon. Iya, dari hormon gitu. Jadi kalau minimal kalau udah dibekali ilmu, suatu saat kita mengalami apa yang tadi dibicarakan, tahu bahwa ini adalah darah haid, ini adalah darah istihadah, ini tidak boleh sholat, ini wajib sholat, karena sudah tahu batasannya. Sama dengan nifas tadi pun, ukuran nifas seketika, kebiasaan nifas 40 hari 40 malam, paling lama nifas 60 hari 60 malam. Kalau lebih dari 60 hari maka itu bukan darah nifas tapi darah istihadah. Bagaimana apa? Saya kan pernah siap suntik Ya. nggak lama, kayak mau haid gitu kan, keluar lagi. Saya cek cuma 1 hari aja, itu termasuk darah haid. Oh, darah istihadah. Enggak ada lagi derasnya. Enggak, cuma sehari berarti aja. istihadah. Berarti seperti Saya pikir saya haid. jadi nggak sholat. Nggak sholat. Maka ganti aja nanti. Bisa diganti. Ganti aja. Jadi seperti ibu tidak mengalami derasnya haid, cuma keluar flek, berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Ketika ibu tidak sholat maka wajib diqodho karena ketidaktahuan ilmu. Insya Allah Allah Maha Pengampun ya Bu ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa bertaubat, untuk bisa memperbaiki. Ada lagi Bu? Sudah ya. Nah jadi darah itu kan darah haid, darah istihadah, terus darah nifas. Yang keempatnya darah wiladah alias darah melahirkan. Melahirkan itu bisa dengan cesar, bisa dengan normal. Keguguran bagaimana? Sama. Keguguran juga sama. Itu dihukuminya darah nifas ya Bu. Nah jadi itu kalau dari melahirkan normal, melahirkan sesar, keguguran itu dihukumi darah yang keluar setelah proses melahirkannya, darah nifas. Tapi kalau di luar itu
Contoh yang tadi kasusnya seperti orang yang sedang punya miom atau kista, maka kembalikan ke fikih 15 hari haid, 15 hari istihadah, terus selanjutnya seperti itu. Biar tidak bingung, punya catatannya. Jangan sampai kan saya lagi punya penyakit dalam, jadi saya mau sholat aja lah. Nah itu nggak boleh, karena memang sudah diatur. Bahkan Allah memberikan kenyamanan, keringanan, dengan Allah memberikan ini 15 hari haid, 15 hari istihadah, biar ada jeda istirahat. Tapi kalau kita haid jangan merasa bahagia ya Bu, asik tidak sholat, asik tidak puasa, jangan. Tapi kita ganti amalannya yang lain, agar orang lain dapat pahala sholat, pahala puasa, kita juga dapat pahala sholat dan pahala puasa. Tapi jangan risau, tetap kita haid. Contoh haid saya 15 hari, kalau mau ngitung untung rugi, aduh rugi kali, orang lain punya pahala sholat, saya enggak. Tapi kan ini dari Allah, haid itu keistimewaan dari Allah. Kita tidak sholat pun tetap dikasih pahala sholat, karena kalau tidak haid kita biasa sholat. Cuma imbangi lagi dengan banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak sholawat, banyak zikir, banyakin sodakoh gitu ya. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkah dan manfaat, dan Allah mengkabul apa yang dihajatkan, khususnya tuan rumah dan umumnya kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita sudah berakhir. Makasih Umi, Ustaz. Apa sih manggil apa sih? Umi Naila aja. Umi Naila. Ustazah. Namanya susah, Eis Robiah Adawiyah. Hah? Namanya panjang, Eis Robiah Adawiyah. Temannya Teh Deti kan? Iya. Loh. Oh. Kemarin lihat foto. Oh iya. Bilangin sama Umi ya. Masa Tetangga saya di kampung. salam dia.
Salam. Semoga apa yang diberikan dan kita dengarkan sama-sama kita berikhtiar untuk menjadi yang terbaik. Amin. Dan belajar lagi belajar. Dan marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis, yaitu dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TPQ-nya berarti ikut ke Kota Mas. Kota Mas. Ya. Jauh ya berarti diantar pakai motor. Kayak mau sekolah aja kan. Kenal di mana sama Teh Deti? Teman sekolah anaknya Oh, bisa. oh Sekelas. gitu. Oh sudah ya. Terima kasih. Ayo atuh ibu-ibu dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu dimakan. Saya ngantuk. Ngantuk. Udah masuk ya sekolah ya Bu Guru? Udah. Tanggal hari Senin tadi. Oleh-oleh. Bagi oleh-oleh. Makan ya? Ya boleh. Ini orang sebelah. Bantu berbagi. Ya Allah, terima kasih banyak. Iya. Ini dari Mama Kata, Mak. Jet lag juga bisa beda cuaca, beda diri waktu. Alhamdulillah udah datang ya Allah. Iya, Dari tanggal 2. Mau datangnya tanggal 2. 2 dari 6 ke jam 12. Oh. Lewat Tahu Joko. Dan kenapa ya kalau pulang umroh pasti sakit penyakitnya itu sambat. Iya. Batuk. Terus tidur aja orangnya kan? Karena beda jam. Beda kan? jam, jet lag gitu. Oh dari Malaysia berangkatnya. Mana nggak tahu bahasa Inggris. Waktu pulang umroh saya ditangani gara-gara ini. Nggak tahu demam. Panjang perjalanan Pas itu kalian kan sebelum COVID. Iya. Wah, Mulai datang kan? Pas pulang sebulan kemudian COVID. Mau Andi. makan nih. Dek, abang. Dulu kayak kembar ya? Abangnya kecil, kalau dia pakai kecil. Oh ya, ayo. Ada lagi, ayo. Jangan nih. Kan sudah makan. Lo tuh mau main di rumah ini. Ini rumah Irem. Kan kunci kan saya kunci. Mama itu tadi mau main ke rumah ya, kamu mandi dulu. Lah. Mandi dulu. Iya, Mama, abang nggak keluar. Oh iya, kamu mandi dulu.